Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin khususan maulana Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab As-Sayyid Abdullah Al-Hadrami Syekh Muhammad Nawawi ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا حضرة الشيخ الحاج ميمون الزبير وكي الحاج جنيد أنس والحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى ثم إلى حضرة كي الحاج عبد الرحيم أحمد كي الحاج فقيه مم أصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu ar-rabi'u. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat. Syarat salat yang keempat. Iku satruma baina surratir rajuli wa rukbatayhi. Satruma nutupi barang. Barang itu maksudnya anggota badan. Satruma nutupi barang atau perkara baina surratur rajuli kang tetep ing dalem antarane pusare wong lanang. Iku satruma nutupi perkara baina surratir rajuli kang tetep ing dalem antarane pusere wong lanang waruk bataihi lan dengkul lorone wong lanang. Waruk bataihi lan lutut dengkul atau lutut lorone wong lanang. Yang keempat syarat sholat adalah menutup atau menutupi perkara atau menutupi anggota badan antara pusar dan lutut bagi seorang laki-laki. Menutup anggota badan antara pusar dan lutut bagi seorang laki-laki. Wa jami'i badanil mar'ah. Kalau bagi perempuan batasan yang harus ditutup ataupun aurat ketika sholat yang harus ditutup. Kalau tadi laki-laki ketika sholat auratnya adalah antara pusar dan lutut.
Sekarang kalau perempuan, wa jami'i badanil mar'ati lan nutupi sekabehane badane wong wadon, lan nutupi sekabehane badane wong wadon, menutup seluruh anggota badannya seorang perempuan. Orang perempuan aurat ketika sholat adalah menutup seluruh anggota badan, semuanya ditutup. Illa wajhaha, kecuali wajahe al-mar'ah. Illa wajhaha, kecuali wajahe al-mar'ah. Wa kaffaiha lan telapak tangan lorone al-mar'ah. Wa kaffaiha lan epek-epek itu telapak tangan lorone mar'ah. Kalau bagi seorang laki-laki, aurat ketika sholat adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sementara bagi seorang perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan ini ketika sholat terbuka. Wajah, kedua telapak tangan terbuka. Makanya kalau kita melihat mukenahnya orang-orang zaman dahulu, mukenahnya perempuan, ibu-ibu kita zaman dahulu, itu mukenahnya itu biasanya langsungan. Dan biasanya ada cantolan di ini. Ini jaga-jaga supaya khawatir kalau takbiratul ihram tidak tersingkap. Ya, tidak tersingkap sampai pergelangan tangannya. Kalau zaman sekarang jarang itu ada mukena seperti itu. Wayajibu lan wajib. Wayajibu lan wajib alaiha ingatase al-mar'ah, ingatase wong wadon. Wayajibu lan wajib alaiha ingatase wong wadon opo satru juz'in, nutupi bagian. Opo satru juz'in, nutupi bagian. Min jawani bil wajhi, min jawani bil wajhi, saking piro-piro pinggire wajah. Min jawani bil wajhi, saking piro-piro pinggire wajah. Wal kaffaini lan telapak tangan loro. Wal kaffaini lan telapak tangan loro. Seorang perempuan wajib baginya bagi seorang perempuan menutup bagian dari pinggir-pinggir wajah. Ini pinggir-pinggir wajah ini. Wajah, pinggir-pinggirnya ini wajib tertutup oleh mukenah. Kalau kita bahasakan mukenah saja ya, mukenah wajib, itu maksudnya. Begitupun telapak tangan, pinggir-pinggirnya ini wajib wajib tertutup oleh kain. Sementara wa'alar rojuli lan wajib ingatase wong lanang. Wa'alar rojuli lan wajib ingatase wong lanang opo satru juz'in, nutupi bagian. Satru juz'in, nutupi bagian. Jadi wajah itu kan kita tahu kalau dalam berwudu itu gini. Nah, tapi bagian dari wajah yang pinggir itu harus tertutup supaya memastikan jangan sampai ada di luar wajah yang kelihatan, kan bagian kepala itu.
masuk rambut, ya rambut itu harus dimasukkan. Makanya kalau orang dulu itu sebelum mukena memakai daleman kepala, diikat supaya apa tadi? Nutupi rambut dan menjaga rambut jangan sampai terurai karena bagian dari aurat. Zaman sekarang mukena ya sudah mukena saja. Kalau dulu sehingga kadang orang yang mohon maaf misalkan dia tidak memakai jilbab atau kerudung, ketika ruku ada rambut yang terurai. Wa 'alar rajuli lan wajib ing atase wong lanang apa satru juz'in nutupi bagian min surratihi saking pusere wong lanang. Min surratihi saking pusere wong lanang. Min surratihi saking pusere wong lanang. Wa ma hadaiha. Wa ma lan barang hadaha kang nganceri ing surrah. Wa ma lan barang hadaha kang nganceri ing surrah, yang sekelilingnya. Jadi seorang laki-laki wajib menutupi pusar dan sekelilingnya. Pusar sekelilingnya di sini, ya, pinggir-pinggirnya pusar, kemudian sekelilingnya pusar ini itu wajib tertutupi oleh kain. Wajawani birukbataihi lan pinggir-pinggire lan piro-piro pinggire lutute wong lanang. Wajawani birukbataihi lan piro-piro pinggir lutute wong lanang. Wajawani birukbataihi lan piro-piro pinggir-pinggire dengkule atau lutute wong lanang. Begitupun pula lutut, pinggir-pinggirnya lutut, sekelilingnya itu harus tertutupi. Wa alaihima lan wajib ingatase wong lanang lan wong wadon. Wa alaihima lan wajib ingatase wong lanang lan wong wadon. Lan wajib ingatase wong lanang lan wong wadon. Opo asatru nutupi. Wa alaihima lan wajib ingatase wong lanang lan wong wadon. Wajib bagi laki-laki dan perempuan kewajiban untuk menutupi aurat itu. Opo asatru nutupi minal jawanibi saking sekeliling. Minal jawanibi dan saking sekeliling. Dari beberapa arah. Dari arah kanan, kiri, depan, belakang, sekeliling. Kewajiban menutupi aurat itu aurat tertutup dari sekelilingnya. La min asfal, dari sekeliling dan dari atas. La min asfala, ora saking arah bawah. 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 Jadi gini maksudnya. Kewajiban menutup aurat, ya, menutup aurat itu kewajiban sekiranya aurat tidak kelihatan dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari sekeliling itu tidak kelihatan. Pun juga dari atas.
Sehingga tetapi tidak harus menutupi dari arah bawah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah andaikan ada orang sholat, kita misalkan sholatnya di loteng, di lantai atasnya itu pakai kayu, misalkan lantai atasnya pakai kayu. Kemudian kita sholat, pas di lantai yang kita jadikan tempat sholat bolong, misalkan kita nggak pakai celana, dalam, nggak pakai celana, pakainya sarung, nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana luar. Lalu aurat kita kelihatan dari bawah. Kita. Jadi melihat di atas. Ada orang melihat di atas, kitanya lagi sholat, pakai sarung, nggak pakai apa-apa, kelihatan aurat kita. Itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tetap sah sholatnya. Jadi kewajiban menutup itu sekiranya aurat kita tidak kelihatan dari atas. Tidak kelihatan dari samping kanan, samping kiri, dari depan, dari belakang, dari sekeliling. Itu yang dimaksud. Jadi, wa jawani birukbataihi, ay minal jawanib la min asfala. Jawanib dan dari atas. Dari sekeliling dan dari atas yang wajib tertutupi. Sehingga, misalkan ada orang sholat. Zaman sekarang kan ada pakaian gamis, bukan gamis yang ininya terkancing, ada gamis yang lehernya itu segini, ya lehernya segini, lehernya itu rada lebar, bolongnya. Kemudian misalkan dia nggak pakai celana dalam atau apapun lah, pas ruku kan nanti ininya ngeblong nih. Pas ruku, karena lehernya lebar, lalu kelihatan aurat kita dari sana. Kelihatan, misalkan dari sininya tuh ya, misalkan kelihatan dari sana aurat kitanya ketika ruku. Ada orang melihat, karena kita misalkan nggak pakai celana. Nah, batal kalau seperti itu. Kalau sifatnya dari atas. Tapi kalau dari bawah, tidak batal. Wayajibu, baik, kita lanjutkan. Wayajibu, lan wajib opo ayyakuna, selanjutnya apa media ataupun alat yang digunakan untuk menutup aurat itu, benda apa? Apakah harus kain? Di sini nanti dijelaskan. Wayajibu lan wajib opo ayyakuna yenta'ana. Opo ayyakuna yenta'ana opo as-satiru. Wayajibulan wajib opo ayyakuna yenta'ana opo as-satiru. Satir itu perkara kang nutupi, benda yang menutupi aurat. Opo ayyakuna yenta'ana opo as-satiru, benda kang nutupi. Barang yang menutupi aurat. Iku yamna'u, bisa menghalangi. Iku yamna'u, bisa menghalangi opo satir. Iku yamna'u, bisa menghalangi opo satir. Bisa menghalangi hikayata launil basyarati. Hikayata launil basyarati, ing keadaan warna kulit. Hikayata launil basyarati, ing gambaran, boleh, keadaan atau gambaran warna kulit. Jadi satir atau benda yang dibuat untuk menutup aurat itu benda apapun yang sekira bisa menghalangi jenis warna kulit, bisa nutupi jenis warna kulit.
Orang memakai misalkan kain jelas, warna kulit kita tidak kelihatan. Bahkan mohon maaf, stocking sekalipun, stocking itu kan dia kelihatannya kayak warna kulit, tetapi bukan kulit asli ya, dia kulit kainnya itu. Ya kalau ukuran cukup, cukup. Tapi ukuran kepantasan tentu tidak. Ya. Orang sholat pakai stocking misalkan, ya, kalau dia dianggap menutupi aurat, aurat tertutupi. Orang pakai stocking, kulit asli nggak kelihatan. Jenis kulitnya hitamkah, kuning langsatkah, ataukah putihkah, itu kan tidak kelihatan orang pakai stocking. Tetapi ukuran kepantasan tentu tidak. Daun misalkan bisa, kertas misalkan boleh dibuat untuk menutup aurat. Kayu misalkan bisa untuk menutup aurat. Jadi benda apapun yang sekiranya bisa menghalangi keadaan warna kulit, bisa menghalangi gambaran warna kulit, artinya kulit sekiranya nggak kelihatan, dalam arti tidak tahu, tidak kelihatan jelas warna kulitnya apa. Wa ayyakuna lan yenta'ana opo satir. Wa ayyakuna lan yenta'ana opo satir. Iku malbusan. Iku dienggo. Wa yakuna lan yentana opo satir iku malbusan dipakai. Dipakai au ghairu malbusin atau tidak dipakai. Malbus. Satirnya itu satir dari jenis benda yang bisa dipakai atau tidak. Maksudnya benda yang ada unsur bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Kain itu kan bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Kayu bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Kertas bisa dipakai, tidak dipakai itu bendanya. Lah, sehingga fala takfi. Fala takfi mangka ora cukup. Fala takfi mangka ora cukup opo zulmatun, unsur gelap ataupun cuaca kondisi gelap. Fala takfi mangka ora cukup opo zulmatun, kondisi gelap. Sehingga kalau kegelapan, ya gelap, misalkan kita berada di ruangan yang sangat gelap sekali, gelap gulita. Tidak ada orang yang bisa melihat warna kulit kita. Tetap tidak cukup digunakan sebagai penutup aurat. Lalu kita sholatnya misal telanjang. Loh kok nggak nutup aurat? Kan sudah ditutupi sama kegelapan misalnya. Ini tidak cukup, tidak bisa. Karena gelap itu bukan unsur yang bisa dipakai atau dilepas. Sementara tadi satir itu harus jenis barang yang bisa dipakai atau dilepas. Wa khimatun lan khimah. Wa khimatun lan khimah. Wa khimatun lan khimah. Khimah apa? Sejenis ya kemah lah, sejenis kain kemah, apa tenda ya. Saghiratun kang kecil. Wa falatah wa khimatun lan khimah saghiratun kang kecil. Kang kecil. Misalkan apa ya? Ada orang satirnya pakai ada khimah, jadi kemah, tendanya kecil, diberdiriin lalu kita sholat. Kemah ya, kita ditutupi sama kain kemah gitu, itu nggak cukup, nggak bisa. Zulmatun wa khaymatun lan kemah saghiratun kang kecil. Jadi apa ya, kita bisa bayangkan misalkan
Orang buat terangka kemah, ditutupi kemahnya, lalu kita masuk di dalamnya, aurat kita ditutupi sama kemah itu nggak cukup. Al-khamisu utai kang kaping 5. Al-khamisu utai kang kaping 5. Iku istiqbal. Yang keempat, sudah selesai bahwa syarat orang yang sholat adalah menutup aurat. Bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Apa saja yang ditutupi dan benda apa yang bisa dibuat untuk penutup sudah dijelaskan. Al-khamisu utai kang kaping 5. Iku istiqbalul qiblati menghadap kiblat. Iku istiqbalul qiblati menghadap kiblat. Syarat sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Bisodri kelawan dada. Jadi kewajiban menghadap kiblat itu dada kita. Artinya apa? Ketika ada orang sholat, misal dia sambil nengok begini, Allahu Akbar, rukuknya juga gini, misalkan itu sah karena kewajiban menghadap kiblat itu dada kita. Fil qiyami ing dalem ngadeg wal qu'udi lan lungguh. Fil qiyami ing dalem ngadeg wal qu'udi lan lungguh. Dada kita menghadap ke arah kiblat baik ketika berdiri maupun duduk. Wabil mangkibaini lan kelawan pundak loro. Ya. Wabil mangkibaini lan kelawan pundak loro. Kedua pundak, wa mu'dhamil badani lan sebagian besar badan, wa mu'dhamil badani lan sebagian besar badan, fi ghairihima ing dalem liyane ruku' lan sujud, atau fi ghairihima ing dalem liyane qu'ud lan qiyam, fi ghairihima lan ing dalem liyane ngadeg lan lungguh. Kewajiban menghadap kiblat adalah dada ketika berdiri dan duduk. Sementara ketika ruku, ketika sujud, ketika ruku, ketika sujud, kewajiban menghadap kiblatnya adalah kedua pundak dan sebagian besar anggota badan kita. Kita ruku ya berarti sebagian besar anggota badan kita menghadap ke arah kiblat. Sujud juga sama. Illa idza shtadda kecuali nalikane banget. Illa idza ishtadda kecuali ing dalam nalikane banget amat sangat opo al khaufu wedi al mubahu kang diwenangaken. Illa idza shtadda kecuali ing dalam nalikane amat sangat banget atau amat sangat opo al khaufu rasa takut al mubahu kang diwenangkan. Kecuali dalam kondisi keadaan yang mencekam, keadaan yang menakutkan, maka boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Seperti dalam kasus orang sholat ketika perang, itu ada tata caranya tanpa harus menghadap ke arah kiblat, bahkan menghadap musuh kemanapun musuh itu berada, itu boleh. Tidak hanya ketika dalam peperangan, di sini jelaskan kafirorin min sailin au hariqin au sabu'in, ya, au daf'i sa'ilin, pun seperti contoh kasus ketika karena takut lari dari kejaran banjir, lari dari kejaran misalkan api yang mau melahap, kebakaran, atau dari kejaran hewan buas, juga kondisi takut
maka kemanapun kita menghadap mata dibolehkan tanpa harus menghadap ke arah kiblat. Walam yumkin lan ora mungkin hu ing wong opal istiqbalu menghadap kiblat. Walam yumkin hul istiqbalu walam yumkin lan ora mungkin akan hu ing wong opal istiqbalu madhab kiblat, dan tidak memungkinkan dia sholatnya menghadap ke arah kiblat. Misal kita dikejar oleh anjing ngadepnya ke timur, ya sudah, kalaupun memang mengharuskan kita sholat yang menghadap timur, ya sudah. Maka dari itu fayusalli mangka sholat sopo wong, fayusalli mangka sholat sopo wong kaifa amkanahu hale kaya apa mungkin akan ing wong. Fayusalli mangka sholat sopo wong kaifa amkanahu kaifa hale kaya apa amkana mungkin akan hu ing wong. Maka dia sholat menghadap kemanapun yang memungkinkan, dalam keadaan seperti apapun yang memungkinkannya untuk sholat, meski tidak harus menghadap ke arah kiblat, ke arah manapun. Kemudian setelah itu apakah dia harus mengulangi sholatnya? Wala i'adata lan ora wajib mbaleni sholat, ikut tetap. Wala i'adata lan ora wajib mbaleni sholat, ikut tetap alaihi ing atase wong. Dan tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya bagi orang tadi. Wala i'adata lan ora wajib mbaleni sholate ikut tetap alaihi ing atase wong. Dan tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya. As-sadisu ayyakunal musalli musliman wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Mas Ari, baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.